Bosen nih, sahamnya itu-itu aja, saya pengen scalping, pengen ganti saham gitu. Karena kita mulai melihat bahwa sekarang ini market itu lagi manasin mesin. The Fed itu udah nggak punya PR untuk ngebenerin bank-bank di Amerika yang kolaps. Sehingga sekarang ini saya lagi menyiapkan untuk menabur buat jangka menengah panjangnya. Sehingga kita mau fokus dan perhatian teman-teman, ini peluru ini jangan dibuang-buang untuk jangka pendek, dor jangka pendek buat main-main jangka pendek. Bosen nih, sahamnya itu-itu aja, saya pengen scalping, pengen ganti saham gitu. Yang dibahas masih kok sektornya masih fokus ke beberapa sektor tertentu atau saham tertentu. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau trading ya, kita tuh mesti ngelihat dari big picture-nya dulu. Big picture tuh apa? Yang pertama pastinya adalah makro global. Kemudian setelah makro global yang kita perhatikan, makro nasional. Setelah makro nasional yang kita perhatikan adalah kondisi sektoral, kemudian setelah kondisi sektoral yang kita perhatikan baru saham-sahamnya atau mikro atau perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat saat ini kenapa kita fokus ke sektor perbankan dan sektor properti? Karena sentimen dari suku bunga The Fed sendiri sudah mulai membaik, di mana The Fed itu udah nggak terlalu terbeban oleh resiko dari sektor keuangan atau perbankan di Amerika. The Fed itu udah nggak punya PR untuk ngebenerin bank-bank di Amerika yang kolaps, sehingga mereka bisa fokus pada suku bunga ya. Dan ini sudah hampir mencapai puncaknya, sehingga kita mau fokuskan perhatian teman-teman semuanya tuh ke situ. Nah, kalau misalkan suku bunga itu udah sampai puncaknya dan kemudian pasar saham mengalami recovery, yang mengalami recovery dulu adalah sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga itu. Ya, jadi contohnya sektor apa? Properti, banking udah pasti, dan sektor teknologi satu lagi. Namun demikian bukan berarti kita tidak melihat sektor yang lainnya untuk very short term trading. Kita ada trading juga untuk saham-saham dari sektor komoditas batubara. Seperti contohnya kemarin kita ada trading saham ID juga, Akra dan lain sebagainya, kita juga ada trading saham-saham yang lain. Nah, kenapa kita nggak ada scalping lagi? Bukan nggak ada, kita mengurangi scalping. Ini align dengan apa yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa setiap strategi trading itu work best sesuai dengan timing market dan bahkan strategi investasi juga. Contohnya, value investing. Value investing itu work best ketika market itu lagi di bawah banget gitu ya. Ketika lagi hancur, ketika lagi crash, ketika valuasi lagi murah semua. Tapi nanti ketika saham-saham udah naik atau baru mau mulai naik seperti saat ini, maka yang cocok adalah strategi trend following atau strategi super trader. Terus, strategi swing trading, kapan cocok diterapkannya? Strategi swing trading itu bisa dipakai kapan saja. Mau market lagi sideways, mau lagi uptrend, mau lagi downtrend. Cuman ketika downtrend, maka kita menunggu di support yang lebih kuat dan juga money management-nya itu secara porsi dikurangi ketika market lagi downtrend. Nah itu. Sekarang strategi scalping ya. Scalping dan swing trading itu sebenarnya sangat mirip sekali. Buy on weakness, sell on strength, atau buy breakout, sell on strength gitu. Cuman bedanya kalau swing trading itu pakai candle daily, beberapa hari candle daily. Tapi kalau scalping kita tuh pakai candlenya intraday sebenarnya ya. Jadi beli jual sehari. Kenapa saat ini kita sudah mengurangi scalping? Karena kita mulai melihat bahwa sekarang ini market itu lagi manasin mesin. Sehingga kita mau fokus dan perhatian teman-teman, ini peluru ini jangan dibuang-buang untuk jangka pendek, dor jangka pendek buat main-main jangka pendek. Nanti kalau misalkan ada nyangkut atau ada rugi apa, bisa kehabisan peluru, itu sayang banget. Sekarang ini saya lagi menyiapkan untuk menabur buat jangka menengah panjangnya. Mungkin terkesan membosankan, kita perlu insight yang lain. Kalau bosan berarti dari money management, dari segi yang lain gitu. Tapi mesti diingat fokus kita dalam saham ini, baik trading maupun investasi, tujuannya bukan buat fun-fun. Meskipun ujung-ujungnya kita dapat fun juga kalau kita dapat duit gitu. Nah jadi kenapa kita mengurangi scalping saat ini? Karena trennya itu udah mulai gini loh.
ya. Jadi kalau super trader tuh kan ini kan ada stage ya, stage 4 turun, stage 1 di bawah, stage 2 naik. Nah ini tuh udah mulai belok gini. Sedangkan perbankan tuh udah di atas sideways, dia mau breakout lagi. Kita fokusnya kenapa ke properti. Dan sebenarnya bukan cuma properti. Nanti kita akan mention untuk pulp and paper dan sektor yang lain kalau udah mulai aktif tuh. Itu udah mulai belok gini untuk propertinya. Sedangkan pulp and paper masih di bawah. Untuk sektor batu bara itu udah mulai belok juga, udah mulai belok, tapi batu bara untuk trading aja dan kita akan update secara real time. Nah, jadi teman-teman sekarang kalau memang pengen trading jangka pendek, pakailah yang swing trading. Scalping sesekali kita ada, masih tetap ada sesekali. Tapi maksud aku gini, eman-eman duitnya kalau bahasa Jawa, sayang duitnya. Kalau misalkan teman-teman scalping dan nggak kepantau, ternyata nanti ada peluang yang lain yang lebih bagus, jadi ya kelewat peluang kayak gitu. Scalping kita gunakan kalau market itu kondisinya benar-benar gak ada peluang biasanya. Jadi jika market itu sideways itu kan naiknya bentar turun lagi, naiknya bentar turun lagi, maka dari itu kita scalping. Karena kita nggak bisa nge-hold lama. Tapi sekarang kalau udah mulai manasin mesin, kita akan mulai untuk lebih nge-hold lebih lama. Jadi teman-teman di sini saya nggak mau nge-label diri itu sebagai seorang investor, trader, swing trader, atau super trader, atau scalper. Dulu saya nge-label diri itu trader. Tapi setelah saya merasakan manfaat, nge-hold saham 5 tahun kok lumayan ya. Akhirnya label itu saya copot. Dulu saya nggak suka kalau orang ngomongin value investing. Akhirnya saya mendapat manfaat dari situ, saya akhirnya ikutin value investing. Dulu saya nggak suka sama scalper, tapi ketika saya merasakan market itu benar-benar drain banget, nggak ada peluangnya, ya mau nggak mau ya scalping buat teman-teman yang mau. Tapi saya sendiri jujur nggak terlalu banyak scalping, karena capek nungguin terus. Yang cuan siapa? Brokernya dan bandarnya. Nah bedanya kalau kita swing trading bareng dengan M-Trade, kayaknya candle harian telat nih. Tapi sebenarnya view kita bukan harian. Candle harian kayaknya kok udah naik dibeli. Ya jangan lihat hariannya, karena view kita beberapa hari ke depan, bahkan untuk jangka menengah itu bisa sampai 1, 2, 3 bulan gitu. Jadi mungkin selengkapnya saya ada jelaskan di workshop Super Trader.